Halo semua, pada video kali ini kita akan update ya untuk IHSG dan juga 3 saham pilihan. Ada 3 saham yang menurut saya oke untuk kita bahas ya. Ada Banking, BBRI, Astra International, dan juga Adaro ya, salah satu saham yang batubara yang juga menarik. Baru saja kita update juga di satu video khusus, tapi ini juga akan saya masukkan karena apa? Karena masih menarik menurut saya, bisa kita coba watchlist dulu untuk saham ini. Dan langsung aja kita akan bahas dari IHSG dulu. Untuk IHSG sih untuk weekly time frame ya, kita akan coba update dari weekly-nya. Kalau kita coba cek di sini sih, untuk IHSG sebenarnya dia closing-nya tidak mampu untuk break di atas area supply-nya ya, untuk minggu ini. Kita lihat dia sempat break ke atas tapi fake out, lalu dia dibawa turun lagi ke bawah, seperti itu. Kurang lebih apa yang saya lihat ini masih ada potensi untuk IHSG ini bisa turun ke area supportnya, di minor support kurang lebih di 7250 kurang lebih. Jadi ya hati-hati kalau Anda yang sudah punya barang di saham waiting sudah banyak, hati-hati karena bisa jadi untuk saham-saham pilihan Anda bisa koreksi, kurang lebih seperti itu. Dan di daily time frame yang saya lihat di sini ada potensi untuk reversal ya, ada bearish engulfing yang cukup deras dan cukup tebal untuk merahnya ya, jadi bisa hati-hati dulu. Tapi menurut saya penurunannya cukup wajar ya. Kenapa? Karena penurunan kali ini terjadi karena banking itu lagi bagi-bagi dividen, jadi ya lumrah lah ya, big gap-nya lagi pada turun, gap down ke bawah ya, IHSG-nya juga ikut kena tarik juga ke bawah, kurang lebih seperti itu. Saya akan coba munculkan untuk net foreign ya. Untuk net foreign-nya di hari Jumat kemarin taking profit-nya lumayan gede ya, di sekitar 1,5 triliun. Ya berarti akses di hari Kamisnya itu menutup semua outflow-nya di hari Jumat. Jadi ya impas lah hari Kamis dan Jumat ini. Tapi secara net kalau kita lihat satu minggu sih masih ada net inflow yang cukup banyak lah. Oke lah ya, 3, 4, 5 hari inflow, 1 hari outflow. Ya masih oke lah, masih cukup sehat lah. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan secara flow dari marketnya. Kurang lebih seperti itu untuk IHSG. Area yang sudah saya mark ini bisa diperhatikan ya untuk range pergerakan minggu depan. Jadi semoga Anda tidak bingung dan Anda bisa dapatkan insight juga. Kurang lebih seperti itu. Kalau saya coba tarik VWAP di bawah ini, ya ini sudah dekat-dekat area VWAP juga ya. Jadi ya 7250 sampai 7285 bisa dijadikan area support. Nanti offset dikit oke lah masihan selama dia masih menjaga area supportnya. Kurang lebih seperti itu. Lalu next kita akan bahas untuk BBRI. Nah ini kenapa kok IHSG itu drop lumayan banyak, karena banking ini pada gap down semua ke bawah setelah bagi dividen ya. Kita lihat setelah bagi dividen dia turun berapa? 5,83%, lumayan dalam. Dan target penurunannya ini ada double top ya. Kalau Anda cukup jeli melihat ini ada potensi double top dan dia sudah jebol dari double topnya, so targetnya sih kita bisa mark 1:1 ya. Kita tarik ke bawah kurang lebih untuk di sini. Jadi ini koreksi yang terjadi itu bisa jadi koreksi major ya untuk BBRI. Untuk mencari area lowernya, pullback dulu sebelum dia lanjut naik. Jadi selama pullback nanti kita bisa coba manfaatkan untuk banking. Kurang lebih seperti itu. Area koreksi dari BBRI ada di 5.900 sampai 5.800, itu bisa dijadikan area entry. Dan ini saya ambil pivotnya area tengah di 5850, 5840, 5850 bisa mulai cicil ya. Perhatikan dua area tersebut. Kalau kita buka moving average-nya ya, ini ada EMA 90 ya, di bawah ini menjadi area support kuatnya. Jadi ini kan bisa jadi area tahanan juga kan untuk moving average itu ya untuk BBRI. Saya akan coba lihat dari weekly-nya dulu seperti apa, dia menarik enggak. Weekly-nya ini ada potensi bearish engulfing ya, tanda-tanda reversal, tapi ya nggak perlu khawatir ya. Nanti kalau dia sampai support sih, ini kan juga bearish engulfing ya sebelumnya. Nah tapi kita lihat minggu depannya, nah dia membentuk bullish engulfing malah sebaliknya ya. Selama trennya masih uptrend sih oke lah, kita nggak perlu catch atau mengejar oh ini bisa turun sampai mana, ini bisa turun sampai mana, nggak perlu lah. Kita cuma perlu lihat ini bisa koreksinya berapa persen sih dari area low ke high-nya gitu. Oh 50%, 60% kita coba cicil entry gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah ini juga area EMA 21 kan, tepat kan.
Jadi nanti ketika dia masuk ke area 5.800 sih menurut saya sudah banyak yang willing buyer ya yang siap untuk entry di saham BBRI ini. Kurang lebih seperti itu yang saya lihat ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Penurunannya ini cuma terjadi karena bagi dividen aja gitu. Dia bagi dividen berapa persen sih? 235, 6.000, 3%, kecil kok dividennya ya. Kalau Anda yang kejar dividen di harga atas sih Anda minus banyak sih, rugi Anda malah. Jadi saya kurang suka ya kalau cari dividen, malah saya kontrarian dengan pembagian dividen biasanya. Karena saya lebih baik tunggu di bawah daripada saya harus dapat dividen gitu. Karena harganya biasanya diskonnya lebih banyak. Tapi ya jangan lupa untuk beli gitu di bawah. Anda bisa dapat diskon yang lebih banyak daripada mereka yang dapat dividen. Karena nanti at the end of the day ya, dia pasti akan tutup gap di area atas ini gitu loh. Nah, ini kan ada gap yang besar kan ya, ini pasti ditutup nanti. Ya, Anda target aja dari bawah ke atas, 6% ke atas gitu. Sudah dapat lebih banyak dari mereka yang dapat dividen kan, 3%. Itu cara pikirnya ya. Kurang lebih seperti itu untuk BBRI. Lalu ada Astra Internasional. Untuk Astra Internasional sih saya lihat ya menarik sih ya, tapi ini masih dalam area ranging area ya. Yang kemarin request itu siapa? Nggak tahu, lupa saya. Kalau kita buka di weekly, ini sebenarnya masih dalam satu proses penurunan kan ya, satu proses tarik ya. Kalau kita lihat ini membentuk lower high, higher high, higher low ya, lower high, lower low, lower high, dan ini proses lower low-nya gitu ya. Jangan dikejar lah kalau seperti ini masihan. Saya akan coba targetkan Fibonacci ya. 1272-nya itu exactly ada di sekitar 4.800. Jadi area 5.000 ke bawah itu pasti akan dikejar cepat atau lambat, kurang lebih seperti itu. Bukannya menakut-nakuti ya, tapi kita lihat ya di sini willing buyer-nya itu nggak ada loh. Dia cuma konsolidasi aja sebelum dia drop ke bawah kan. Ini juga secara struktur kan masih lower high lower low ya, lower low lower high, harusnya lower low juga ke bawah gitu. Nanti baru dia akan mantul lagi seperti ini. Jadi market itu biasanya bergerak mengikuti tren. Dan bentar ya, saya coba tambahkan satu indikator lagi, net foreign buy sell. Nah, di sini kan masih outflow ya overall ya. Nah, kita lihat outflow-nya lebih banyak daripada inflow-nya. Jadi ya jangan kejar harga lah. Jangan coba tebak-tebak bottom-nya di mana. Biasanya penyakit dari para trader atau investor itu suka menebak kalau harga turun, bottom-nya di mana. Kalau harga naik, top-nya di mana. Nah, gitu. Nanti sudah punya barang profit 5%, dijual, takut nanti turun lagi harganya. Ternyata naik bisa 25% gitu. Kan banyak yang kena kayak gitu biasanya orang-orang. Jadi saran saya jangan coba tebak-tebak. Itu sih yang saya lihat. Kalau dari weekly-nya sih nggak ada yang menarik ya. Masih so-so juga untuk Astra. Semoga membantu ya. Targetnya ada di 4.800. Anda bisa mulai cicil di sana kalau harganya sudah turun. Targetnya masih 7% ke bawah. Sabar-sabar dulu ya untuk Astra. Yang terakhir ada Adaro. Adaro ini saya menarik ya. Anda bisa coba cek video saya yang terakhir. Ketika dia naik, di sini ada akumulasi ya di area-area ini. Area range ini ada akumulasi yang besar. Saya lihat ya, coba tarik ya untuk tanggal 1. Nah, ini ada akumulasi gede ya untuk Adaro. Sekitar 200 miliar, 400 miliar kurang lebih. Outflow-nya kecil, nggak nyampe 100 miliar ini ya, top 2, 3, 4-nya kecil. Inflow-nya besar. Jadi ya cukup oke lah untuk kita coba cari untuk entry point-nya. Kemarin sih saya sempat info ya, kalau dia dikasih pullback itu menarik. Dan saya sempat send di Telegram waktu itu. Ini kan ada potensi untuk reversal. Lalu, nah kan seperti ini. Nanti kalau dia berhasil break dari area range yang ada di sini, ya ini Adaro bisa lari lagi ke atas gitu menurut saya. Jadi Anda bisa sesuaikan sendiri. Anda mau tunggu on pullback maksimal di 2.500 boleh. Anda mulai cicil dari harga sekarang pun juga boleh. Itu tergantung strategi Anda masing-masing. Tapi yang saya bisa infokan, Adaro ini menarik dan ada potensi untuk reversal. Dia sudah breakout dari area trend line juga untuk di daily time frame-nya. Akumulasi ada, technical oke, targetnya lumayan jauh ada di 3.000, tinggal disesuaikan sendiri. Secara weekly time frame kita lihat ada rejection ya di minggu ini. Lalu masih ada di area range sih. Untuk area inside bar-nya juga lumayan gede ya, 2.500 sampai area 2.700.
saya bisa infokan dia akan kecil sampai 2.500 ya, sampai area low di candlestick minggu kemarin, kurang lebih seperti itu. Itu aja sih yang ingin coba saya bahas sama kalian semua ya. Ini Adaro masih ada potensi dan bisa naik ya. Ini juga eksponensialnya, moving average-nya ini mulai ada cross up ya, mulai naik ke atas. Jadi ya kita mungkin akan lihat ya bisa naik lagi ke atas gitu. Ada targetnya dari 3.000. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau dia bagi dividen, kita kabur dulu ya sementara gitu. Soalnya sakit dibandingnya kalau dia bagi dividen, karena dividennya lumayan gede ya. Biasa dibanting sekitar ini 7% sih ya, kecil. Tapi kadang-kadang lumayan gede ya. Coba, bentar ya. Nah, seperti ini. Ini ke bawah, itu biasanya dibanting sampai bottom 17% gitu. Satu tarikan ke bawah. Kalau ini sih 7%, baginya sekitar 2.000, 10%. Nah, ini Anda untung. Kalau Anda entry yang di 2023 Desember ya, kemarin, dia bagi dividen, ini cuma dibanting sekitar 8%, tapi Anda dapat 10%. Setelah itu dia reversal ke atas. Jadi overall kalau Anda hold, Anda itu cuma dibanting sekitar 4% ke bawah. Nah, ini Anda untung. Tapi kan kita nggak bisa setiap saat ya untuk berspekulasi. Untuk ini berapa persen penurunnya, nggak bisa gitu. Saya lebih suka untuk tunggu di bawah aja, kurang lebih seperti itu ya. Semoga dapat insight-nya. Secara moving average-nya oke. Saya coba tarik secara VWAP juga dari sini. Nah, 2.500 ini jadi area support kan ya. Jadi ya oke lah, bisa cicil ke bawah sampai 2.500. Itu aja ya video kali ini untuk update-nya. Sudah 3 saham yang saya bahas, semoga bisa membantu kalian semua. See you on next video ya. Kita akan live lagi seperti biasanya di hari Senin nanti besok. Thank you semua. Bye-bye.